Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3A akan membawakan sebuah kasus dengan topik aural hematoma pada kucing guna memenuhi tugas laporan praktikum mata kuliah Ilmu Bedah Khusus Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami. Next. Yang pertama ada Igusti Bagus Arianta Kusuma Putra dengan NIM 19013. Kedua ada Ririn Dwi Ratmawardani dengan NIM 19014. Selanjutnya ada Zetro Xavier 19015. Wen Gede Ananta Brahmananda 19016. Loputu Vivin Yurika 19017. Dan Nilo Gede Puspadewi 19019. Next. Baik, pada laporan praktikum ini, kami menggunakan metode studi pustaka berupa video dengan membahas sebuah kasus dari sebuah jurnal, kemudian menampilkan video pada akhir dari pembawaan kasus. Adapun kasus yang kami angkat di sini berjudul Otematoma pada kucing Persia di Klinik Satwa Gia BPC Bogor dari jurnal IPB. Next. Baik, materi pertama akan saya bawakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Loputu Vivin Yurika dengan NIM 19017. Baik, jadi pengenalan kasusnya, anamnesa, sinyalemen, dan kondisi. Seekor kucing betina ras Persia yang belum disteril bernama Cimut, berusia 3 tahun, dibawa ke rumah sakit dalam keadaan mengalami pembengkakan pada telinga sebelah kiri yang bisa dilihat pada gambar 1A. Kemudian ketika dipalpasi, telinga yang bengkak tersebut terasa hangat dan juga terisi seperti cairan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Kucing memiliki bobot 3,99 kg dan juga suhu tubuh 39,2 derajat Celcius dengan warna membran mukosa ros. Kemudian keadaan kedua telinganya kotor dan juga kucing tampak sering menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian ditemukan temuan klinis, kucing sempat mengeluarkan leleran dari hidungnya dengan warna putih yang keruh. Dilakukan pemeriksaan penunjang. Di sini pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan serumen telinga dengan membuat preparat natif dan hasilnya ditemukan parasit telinga yaitu Otodectes cyanotis pada gambar 1B dan kemudian dilakukan pemeriksaan darah lengkap yang menunjukkan hasil sel darah putih, kemudian limfosit, neutrofil, dan platelet dalam jumlah yang tinggi. Berdasarkan temuan klinis dan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka kucing ini didiagnosa mengalami otematoma sinistra dengan prognosa fausta dan juga terapi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembedahan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Ratmawardani dengan NIM 19014. Untuk pendahuluan dari penyakit ini, aural hematoma juga disebut dengan auricular hematoma atau otematoma. Aural hematoma merupakan pembengkakan telinga karena pembuluh darah dalam telinga yang pecah di antara lapisan dalam kulit dan luar tulang rawan sehingga menyebabkan telinga terisi dengan cairan darah. Karena tulang rawan telinga mendapatkan pasokan darah secara langsung dari kulit yang terletak di atasnya, kejadian ini dapat mengurangi aliran darah yang menyebabkan bagian-bagian dari tulang rawan mengkerut sampai akhirnya mati. Hal ini mengakibatkan kebengkakan dan perubahan bentuk dari telinga. Otematoma sering terjadi pada kucing dan anjing di semua umur. Frekuensi kejadian lebih sering pada anjing dibandingkan kucing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Gede Puspadewi dengan NIM 19019. Faktor predisposisi otematoma yakni hewan bertelinga panjang dan terkulai, trauma benturan, infeksi telinga, dan reaksi hipersensitivitas yang menyebabkan gatal sehingga hewan menggaruk dan menggelengkan kepalanya secara berlebihan. Nah, penyakit ini harus segera ditangani, jika tidak akan terbentuk fibrin sehingga menyebabkan fibrosis, rasa sakit pada telinga, penebalan pada telinga, serta telinga menjadi cacat dengan bentuk seperti kembang kul. Untuk pengobatannya menangani kasus otematoma yaitu dengan
aurikulosentesis, auricular incision, dan pembedahan. Tindakan pembedahan merupakan terapi paling efektif dalam menangani kasus otematoma dengan meminimalkan tindak kesembuhan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kenalkan nama saya Jethro Xavier dengan NIM 19015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari aural hematoma. Pada kucing, aural hematoma itu umumnya disebabkan oleh infestasi ear mites atau tungau telinga. Tungau telinga ini dapat menyebabkan aural hematoma karena pecahnya pembuluh darah pas hewannya menggaruk telinga. Jadi pada kasus ini tungau telinga yang terdeteksi menginfeksi kucing adalah Autodectes cyanotis. Autodectes cyanotis itu merupakan tungau yang ditemukan dalam saluran eksternal telinga kucing dan dapat menyebabkan kucing tersebut untuk garuk telinga sehingga kucing jadi telinga tersebut bisa menyebabkan otematom atau oral hematoma. Selanjutnya, lalu untuk anestesi yang digunakan adalah dengan anestesi umum atau general anesthesia yang awalnya menggunakan premedikasi atropin sulfat dengan dosis 0,1 ml per kilogram secara subkutan yang kemudian dilakukan anestesinya dengan induksi kombinasi dari zoetil dengan dosis 0,05 ml per kilogram berat badan dengan silasin 0,1 ml per kilogram berat badan secara intramuskular. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Aryata Kusuma Putra dengan NIM 19013. Untuk preoperasi, di mana alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada spade, kemudian ada scalpel dan mata pisau bedah, kemudian ada jarum jahit beserta benangnya, dan juga anestesi, serta persiapan restrain kimia. Slide selanjutnya. Untuk teknik operasi, di mana dapat dilakukan yang pertama, yaitu sayatan linier di tengah daun telinga yang bengkak pada sisi dalam, seperti terlihat pada gambar A. Kemudian yang kedua, hematoma dikeluarkan dan deposit fibrin pada tulang rawan dikuratori, seperti terlihat pada gambar B. Kemudian yang ketiga, penjahitan simple interrupted suture mengelilingi sayatan menggunakan Silk 3.0, seperti terlihat pada gambar C. Dan yang keempat, luka sayatan dibiarkan terbuka agar sisa hematoma keluar. Luka deolesi salep biogenta atau bioplacenton dan gentamisin untuk mempercepat penyembuhan luka dan menghindari infeksi pasca bedah. Kemudian dilakukan penutupan telinga dengan balut tekan, seperti terlihat pada gambar D. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan membahas pasca operasi. Jadi sebelumnya saya Wengede Ananta Bramananda dengan NIM 19016. Jadi untuk pasca operasi dipakaikan Elizabeth Collar untuk menghindari garukan yang dapat merusak jahitan. Kemudian diberikan pula antibiotik amoxicillin 0,1 ml per kilogram secara subkutan. Kemudian tolfedin 0,05 ml per kilogram secara intramuskular. Vitamin penambah nafsu makan 0,1 ml per kilogram dan imunomodulator 0,5 ml per kilogram per oral dan antifibrinolitik asam tranexamat 0,1 ml per kilogram secara intravena untuk menghentikan pendarahan pasca bedah. Kemudian balut tekan dilakukan minimal 3 minggu sampai luka terlihat kering dan mulai membentuk jaringan baru. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video terkait dengan materi ini.
Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.